Rasulullah SAW. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa bertemu melalui sinkronus pembelajaran kita yang seharusnya kita laksanakan di kelas, ya, menjadi kita laksanakan di jaringan atau daring. Alhamdulillah ya, teman semua ini sudah hadir sekitar 9 orang ya, sudah hadir, dan kita juga masih menunggu rekan-rekan yang lain ya, yang masih dalam perjalanan untuk hadir walaupun tinggal klik. Sekalian, kita ini di hari Jumat ya, di hari Jumat ada beberapa waktu yang lalu memang banyak libur, termasuk hari ini yang di dalam kalender itu memang tidak libur, tapi memang ada kegiatan cuti ya, cuti bersama. Namun kebijakan kampus tetap perkuliahan yang tadinya dilaksanakan di kelas menjadi dilaksanakan secara online atau daring. Teman-teman sekalian, sebelum kita masuk pada materi terkait dengan presentasi ya, rencananya hari ini dari kelompok 3 dan dari kelompok 4. Lebih dahulu silahkan masuk ke kelas ya, dan seperti biasa isi presensi kehadiran kelas pada tema yang ke-6 ya, itu ada materi yang disampaikan terkait dengan TS ya, TS atau ujian tengah semester atau ulangan tengah semester lah, atau istilah lain. Nah, di sini sudah ada naskah yang harus dibaca ya. Nah, ini adalah linknya kalau tidak salah ya, ini link pengumpulannya. Kemudian ini ada materinya ya tentang UTS. Itu bisa dipelajari atau bisa dipahami. Nah, sekarang saya coba di tema ke-6 ini juga ingin menambahkan ya, terkait dengan pedoman ya, template UTS. UTS ini sampai dengan akhir Mei ya, untuk pengumpulan UTS-nya. Saya akan file template-nya udah ada. Template UTS. Nah, ini ya terkait dengan template-nya. Linknya sama juga dengan yang tadi untuk pelaksanaan TS ya. Saya pikir ini sudah dipahami karena memang sering kita ulang-ulang ya di kelas. Yang penting bagaimana untuk pengembangan sumber belajar dan media pembelajaran PAI ini bisa memberikan kontribusi ya, pemikiran terkait dengan hal-hal yang kita hadapi di kelas. Karena kita memang dihadapkan pada sebuah kondisi. Yang pertama adalah kondisi sosial masyarakat kita yang lebih cenderung instan ya, karena memang kondisi sosialnya sekarang kita berhadapan dengan
banyak hal dengan perkembangan teknologi informasi, dengan perkembangan AI dan seterusnya. Ini menantang bagi setiap pendidik atau guru untuk memberikan solutif terbaik dalam setiap problem-problem yang dihadapi, terutama terkait dengan pendidikan Islam. Nah, jadi kita saudara-saudara ini bisa kembalikan kepada tema-tema perkuliahan. Dari tema perkuliahan ini sesuai dengan minat saudara, membuat sebuah proposal yang nantinya akan dijawab pada UAS, ya, ujian akhir semester. Tinggal dibaca dan dikirimkan naskahnya melalui link yang sudah disediakan. Ya. Nah, selanjutnya pada hari ini teman-teman semua jangan lupa untuk mengisi kehadiran di kelas. Dan hari ini ada presentasi dari kelompok 3. Sudah siap kelompok 3? Ada kelompok 3 di sini? Atau kelompok 4? Siapa kelompok 4? Kelompok 4. Ya, silahkan kelompok 4. Langsung aja. Ya, Bang Yas, Kang Yas. Ya, silakan, ini suaranya dibuka yang presentasi, tidak terdengar. Mikrofonnya buka Pak Iyas, mikrofonnya. Ya. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya rabbal alamin. Allahumma yassir umrana wa mawlidna wa la hawasil maqasidana wa mana wa min niyatis salihah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka anta alimul hakim. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan beribu nikmat taufik dan hidayahnya pada kita semua, sehingga pada siang hari ini kita masih bisa berkumpul lagi untuk sama-sama menuntut ilmu meskipun lewat online. Mudah-mudahan ini tidak mengurangi pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teladan utama untuk manusia yang telah membawa cahaya Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam. Juga tak lupa kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, hingga kepada kita umatnya. Mudah-mudahan kita selalu diberikan istiqomahan dalam menjalankan sunnah-sunnahnya, dan kelak yaumil akhir kita diberikan syafaat semua oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Yang kami hormati Bapak Dr. Edi selaku pemangku mata kuliah pengembangan sumber media belajar KI, ya. Sumber belajar dan media pembelajaran PAI. Sumber belajar dan media pembelajaran PAI. Kita doakan mudah-mudahan Bapak Dokter selalu diberikan kesehatan, walafiatan, panjang umur, serta diberikan kemudahan dalam segala urusan-urusannya, dan mudah-mudahan keluarganya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan serta apa yang menjadi hajat-hajat dataranya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin.
Dan yang kami hormati rekan-rekan perjuangan, yang mudah-mudahan kita semua diberikan selalu kemudahan oleh Allah dalam setiap urusan-urusan kita, terutama urusan berkuliah kita, kalau dibebaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa menyelesaikan kewajiban-kewajiban kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Rekan-rekan Pak Dokter yang kami hormati dan rekan-rekan yang saya harapkan, pada era pendidikan yang terus berkembang, guru tidak hanya dituntut mampu menyampaikan materi pembelajaran, tapi juga dituntut untuk menghadirkan bahan apa yang relevan, yang konseptual, dan mampu membentuk karakter peserta didik secara utuh. Pendidikan agama Islam memiliki peran strategis, khususnya kita sebagai PAI, dalam menanamkan nilai-nilai keimanan, akhlak mulia, toleransi, serta wawasan kebangsaan yang sejalan dengan semangat Islam rahmatan lil alamin. Nah, saya punya tugas yang sangat berat ya sebagai seorang PAI. Pada kesempatan hari ini kami akan menyampaikan materi tentang bagaimana pengembangan bahan ajar PAI berbasis teks dapat menjadi sarana efektif untuk membangun generasi muslim yang moderat, berkarakter, kritis, dan mampu hidup harmonis di tengah keberagaman yang terjadi di masyarakat kita. Materi ini juga menekankan pentingnya integrasi nilai-nilai moderasi beragama seperti tawasul, tasamu, tawajun, dan iktidal dalam proses pembelajaran. Harapannya kami semua, paparan yang kami sampaikan ini menjadi tambahan wawasan akademik, bukan hanya menjadi wawasan akademik buat kita, tapi mudah-mudahan juga menjadi inspirasi bagi kita semua, khususnya para pendidik nih, untuk terus berinovasi dalam menghadirkan pembelajaran PAI yang otentik ya, interaktif, humanis, dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik di era modern ini, terutama di era digital ini. Kalau PPT-nya ada Pak? Ada Pak. Ya, mungkin nanti ditampilkan. Ya. Baik, kita langsung aja ke materinya ya. Tadi hanya pengantar. Ya. Belum kebuka ini. Klik tanda panah ke atas di layar ya. Iya Pak. Kayaknya Pak Iyas sesuai judul berdasarkan teks. Persiapan ini teh, duh. Mana ya tadi ini kayaknya. Apa ya? Ya, kelihatan. Ini judulnya pengembangan bahan ajar basis teks dengan pendekatan Islami dan moderat. Yang pertama, berubah nggak Pak? Ya, udah terlihat. Yang pertama adalah nanti bisa di-share juga di apa-apa. Lanjut Pak. peran strategis PAI.
Nah, jadi kita sebagai khususnya guru PAI punya peran penting terutama dalam pendidikan. Yang pertama adalah membentuk peserta didik yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengamalkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Terus membentuk peserta didik berakhlak mulia dengan budi pekerti luhur dan perilaku terpuji sesuai tuntunan Rasulullah SAW. Yang berikutnya, membentuk peserta didik berwawasan kebangsaan, mencintai tanah air, dan menghargai keberagaman. Berikutnya, pentingnya bahan ajar yang sesuai untuk mendukung pembentukan karakter Islami dan modern. Jadi ini beberapa peran strategis kita sebagai guru PAI dalam membentuk peserta didik kita, bukan hanya paham dengan kehidupan hubungan dengan Allah saja, tapi kita juga harus mendidik mereka untuk bagaimana berhubungan baik dengan sesama manusia di tengah keberagaman yang ada. Berikutnya, ini konsep bahan ajar berbasis teks. Nah, antaranya adalah ayat Al-Quran sebagai sumber utama pembelajaran nilai-nilai Islam yang otentik dan komprehensif. Terus ada lagi, jadi ini sumber-sumbernya yaitu hadis Nabi, yaitu sebagai pedoman praktis dari Rasulullah SAW untuk mengimplementasi nilai-nilai keislaman. Terus ada lagi kisah teladan, kisah para nabi dan sahabat sebagai inspirasi akhlak mulia dan keteladanan hidup. Terus ada lagi narasi kontekstual, menghubungkan teks klasik dengan realitas kehidupan modern peserta didik. Ini yang menjadi bahan sumber-sumber dalam menjadi konsep membuat bahan ajar berbasis teks. Yang berikutnya, karakteristik bahan ajar PAI berbasis teks. Nah, karakteristiknya apa sih dari bahan ajar teks yang tadi konsepnya yang dari atas saya terangkan, yaitu autentik dan kontekstual, yaitu bersumber dari Al-Quran, hadis, dan relevan dengan kesulitan peserta didik. Jadi apa yang dibuat dalam bahan ajar itu kita harus memahami kehidupan peserta didik zaman sekarang. Ya, jadi harus sesuai dengan apa yang mereka alami hari ini. Terus interaktif, mendorong analisis, refleksi, dan diskusi aktif peserta didik. Jadi bahan ajar yang berbasis yang bagus itu merangsang siswa itu untuk berpikir kritis, ya, analisis, dan bisa merefleksi dengan kehidupan nyata. Apa yang mereka baca itu sesuai gak sih dengan kehidupan kita sehari-hari. Ya, sehingga ketika apa yang mereka alami itu sesuai dengan apa yang ada di bahan ajar tersebut, itu akan memancing mereka untuk tertarik untuk membahas apa yang ada pada bahan ajar tersebut. Terus integratif, menghubungkan nilai-nilai Islam dengan ilmu pengetahuan dan kehidupan sehari-hari. Nah, kalau misalnya kan kalau nilai-nilai keislaman itu cenderung bersifatnya ya tidak nyata gitu ya. Kalau kehidupan sehari-hari kan nyata mereka hadapi. Nah, bagaimana sesuatu yang goib itu bisa menjadi bahan, bisa bisa dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari sehingga menambah keimanan mereka kepada sesuatu yang gaib dengan dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Yang berikutnya, moderatif, menekankan keseimbangan, toleransi, dan penghargaan terhadap perbedaan. Jadi
dalam bahan ajarul astek itu yang pernah ada di dalamnya itu menyudutkan satu golongan, ya, membenarkan pendapat suatu golongan dan menyalahkan golongan lain. Jadi harus menekankan kepada penghargaan terhadap perbedaan. Terus yang berikutnya, pendekatan Islami dan moderat. Islam rahmatan alamin menjadi landasan utama dalam pengembangan bahan ajaran PAI. Konsep ini menekankan bahwa Islam adalah rahmat bagi seluruh alam, bukan hanya untuk umat muslim semata. Nilai-nilai inti yang diintegrasikan meliputi keadilan, ada dalam setiap aspek pembelajaran, kasih sayang, rahmah sebagai fondasi interaksi, dan kebijaksanaan al-hikmah dalam menyampaikan ajaran Islam. Nah, ini harus, ya, kita ajarkan kepada peserta didik kita. Jadi Islam itu bukan hanya mengatur kehidupan hanya untuk orang-orang muslim atau orang-orang Islam, tapi Islam ini mengatur kehidupan semua makhluk hidup yang ada di dunia. Jadi bukan untuk satu golongan saja, tapi Islam ini Allah turunkan, sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai agama yang bisa memberikan kebahagiaan kepada semua makhluk yang ada, yang Allah ciptakan. Pendekatan ini secara tegas menolak segala bentuk ekstremisme dan radikalisme. Sebaliknya menumbuhkan sikap terbuka, inklusif, dan menghargai keberagaman dalam bingkai persatuan bangsa. Jadi kalau ada hal-hal yang atau ajaran dalam Islam yang menimbulkan permusuhan atau pertentangan dengan orang lain atau terhadap perbedaan yang ada, itu dipastikan bukan ajaran Islam. Prinsip-prinsip pendekatan moderat yang pertama adalah tawasud, keseimbangan, mengambil jalan tengah dalam beragama dan tidak berlebih-lebihan dan juga tidak lalai. Di dalam Islam itu kita diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk selalu menjaga keseimbangan atau untuk mencari jalan tengah dalam setiap masalah. Jadi jangan berat sebelah, harus adil, ya. Yang berikutnya adalah tasamuh atau toleransi, menghargai perbedaan pendapat dan keragaman dalam kehidupan beragama. Jadi setiap perbedaan yang terjadi dalam kehidupan kita itu, dalam Islam itu, tidak harus menjadi salah satu bentuk perpecahan. Bahkan perbedaan itu bisa mendorong kita bisa menuju kemajuan bersama. Nah, di sini tentunya toleransi. Meskipun dalam Islam itu toleransi itu ada batas-batas yang tidak boleh dilewati, di antaranya adalah kalau sudah batas-batas keyakinan, maka itu harus menjadi batasan dalam kita bertoleransi, terutama dengan perbedaan yang terjadi dalam agama. Jadi keyakinan itu harus jadi batas. Terus berikutnya tawazun, keadilan, proporsionalitas dalam menimbang dan memutuskan segala perkara. Dia harus timbang, ya, jangan langsung memutuskan itu salah, itu benar, tapi harus diambil lewat bermusyawarah. Nah, dalam Islam itu kita dianjurkan bermusyawarah dalam membahas sesuatu hal. Ini pun diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Meskipun Nabi Muhammad itu tahu ya bisa memutuskan sendiri, tapi dia lebih memilih untuk bermusyawarah dengan para sahabat-sahabatnya. Yang berikutnya, iktidal atau
konsistensi, teguh pada kebenaran dengan sikap lurus dan istiqomah. Jadi kalau dalam sudah itu dianggap benar oleh kita, ya seterusnya harus benar. Ya, kadang-kadang kita berlaku benar, kadang kita salah pilihan. Nah, dalam Islam itu kita harus teguh, terutama dalam. Terus yang berikutnya adalah langkah-langkah mengembangkan. Nah, bagaimana kita mengembangkan bahan ajar berbasis teks ini? Yang dulu mungkin bahan teks dulu itu sifatnya kaku ya, kalau kita pakai di zaman sekarang itu mungkin sudah tidak relevan lagi. Nah, bagaimana kita bisa mengembangkan bahan ajar yang dulu yang sudah dibuat itu bisa masih relevan dengan perkembangan zaman sekarang. Itu yang pertama adalah analisis kebutuhan peserta didik. Nah, jadi kebutuhan peserta didik dalam pendidikan ini apa sih yang lebih dibutuhkan dalam kehidupan zaman sekarang ini, ya, yang berkaitan dengan kehidupan mereka. Terus yang berikutnya perumusan tujuan pembelajaran. Nah, itu apa yang kita harapkan dengan bahan teks yang kita ajar itu supaya sesuai dengan apa yang diinginkan oleh anak-anak atau sesuai dengan perkembangan zaman sekarang ini. Jadi zaman sekarang itu anak kita itu harus seperti apa supaya mereka tidak tergilas dengan perkembangan zaman. Jadi mereka harus bisa punya karakter yang sesuai dengan perkembangan zaman sekarang. Berikutnya adalah pemilihan dan pengolahan teks. Jadi kita mengambil teks-teks yang sekiranya dipahami oleh mereka dan tidak ada teks yang menjurus kepada perpecahan atau perbedaan. Terus desain pembelajaran yang sistematis, ya, atau yang berurutan. Jadi tidak langsung membuat belajar langsung kepada masalah yang berat gitu. Jadi mulai dari yang ringan dulu, ya, perlahan-lahan untuk memberikan pemahaman mereka. Berikutnya adalah integrasi nilai moderasi beragama. Ya. Terus berikutnya evaluasi dan revisi berkelanjutan. Karena kan perubahan zaman sekarang itu sangat cepat ya. Jadi butuh evaluasi dan revisi berkelanjutan dari bahan ajar yang teks berupa teks yang kita buat. Terus yang berikutnya validasi oleh ahli pendidikan Islam. Jadi apa yang sudah tuangkan dalam bahan ajar itu kita validasi apakah apa yang kita sudah tuliskan itu sudah benar sesuai dengan tuntunan yang ada dalam Islam. Terus ini adalah uji coba dan penyempurnaan. Itu langkah-langkah pengembangan. Nah, untuk contoh implementasinya, insya Allah akan disampaikan rekan saya, yaitu oleh Bapak Abdul Hamid. Pada Bapak Abdul Hamid, dipersilakan. Ya, silakan Pak Abdul Hamid. Punten Pak Jas, punten Pak Dokter. Pak. Ya. Yes, ini sepertinya Bapak judulnya ini untuk kelompok 3 Bapak. Ini untuk kelompok 3. Kalau untuk kelompok 4 berbasis masalah. Kalau lihat dari itunya, dari Pak Dokternya, ini kelompok 4 ini Pak. Kalau ya, kelompok oke nggak apa-apa. Sekarang kelompok 3 ada nggak? Ada Pak Dokter. Sama juga. Sama juga ini bahasannya. Kalau sama tinggal menambahkan aja nggak apa-apa. Halo kelompok 3 atau Pak Abdul Hamid monitor? Ya, monitor Pak. Oke, lanjut Pak Abdul Hamid.
Ya, Boleh bisa dilanjutkan. dilanjut Pak. Ya, masalah judul nanti kita itukan dulu lah. Tunda dulu, yang penting kita sampaikan dulu Pak ya. Ya, silakan. Ya, pada saya lanjutkan ya. Dari rencana pengembangan bahan ajar, itu ada langkah-langkah yang memang kita mencoba untuk menyusun. Yang pertama itu menganalisis kebutuhan peserta didik. Kira-kira apa peserta didik itu yang dibutuhkan, maka kita menganalisis ya sesuai dengan teks dan pendekatan Islam dan moderat. Setelah kita ketemukan kebutuhan, maka kita mencoba untuk merumuskan tujuan pembelajaran itu ya. Tentu ada hal-hal yang perlu kita rumuskan itu. Tentu ada beberapa rumus setelah kita adakan pemilihan dan mengolahnya. Sebab mungkin ada beberapa perumusan yang tidak cocok dengan kondisi atau lingkungan atau mungkin juga usia mereka, sehingga kita memilih. Setelah kita milih prioritas yang kita pilihkan, maka kita mendesain pembelajaran yang sistematik ya untuk mengintegrasikan nilai moderasi beragama. Setelah langkah-langkah itu, maka dilanjutkan kita mengevaluasi atau merevisi dari perumusan dan pemilihan itu, apakah memang cocok atau tidak. Setelah itu kita mencoba untuk memvalidasi kepada ya tentu orang yang lebih ahli, untuk kita minta masukan atau mungkin kepala sekolah yang kita masukkan apakah cocok dengan pendidikan Islam ini, walaupun mungkin dasarnya sama gitu. Setelah itu kita mengadakan uji coba. Kalau uji coba tentu ada beberapa pilihan, tidak langsung kita secara umum, tetapi beberapa contoh saja yang kita sampaikan. Itu kira-kira langkah-langkah pengembangan. Tentunya dalam langkah-langkah pengembangan itu ada tindakan-tindakan atau implementasi tindakan nyata untuk menjalankan rencana tersebut gitu ya. Yang pertama tentu kita ingin mencari sumber utama atau teks utama ya. Mungkin karena Islam itu bersumber dari Nabi Muhammad, maka kita mencoba untuk berdasarkan kegiatan-kegiatan sunnah-sunnah Nabi ya. Sebab Nabi itu terkenal dengan nama Al-Amin, dipercaya, mulai dari situ yang kita sampaikan. Terus kedua ya kita mencoba merefleksikan pribadi sebagai seorang guru itu, menulis pengalaman, apakah kira-kira kebutuhan perumusan dan pemilihan untuk ajar itu bisa sesuai atau tidak. Tentu kita mencoba secara jujur apa dampaknya dalam kehidupan sehari-hari. Setelah kita mencoba menganalisis, menafsirkan makna. Contoh saja kejujuran yang kita akan ambil, maka kita mencoba menganalisis apa kira-kira kejujuran di dalam zaman modern ini gitu. Setelah itu kita lanjutkan dengan proyek sosial, artinya kita mencoba mengkampanyekan kejujuran di sekolah gitu untuk menumbuhkan budaya kejujuran. Walaupun memang sulit untuk awal-awalnya, tentu banyak pertentangan. Kalau kita melihat kondisi kejujuran itu memang harus dicontohkan dulu oleh guru, tidak langsung anak disuruh jujur tapi gurunya tidak jujur, sehingga terjadilah tantangan ini. Dalam tantangan pengembangan bahan ajar itu tentu menghadapi berbagai tantangan. Yang pertama keterbatasan literasi keagamaan ya. Yang kedua tentu hambatan dari untuk memahami teks-teks keislaman secara mendalam dan kontekstual itu. Yang kedua tentu kami mengalami tantangan, yaitu bagaimana keterbatasan tentang bahan ajar untuk Islam yang moderat ini, sebab ada beberapa paham yang kondisinya memang belum bisa menyajikan nilai-nilai Islam secara sempurna gitu. Nah, kita mencoba untuk memberikan solusi. Yang pertama, kolaborasi dengan ahli pendidikan Islam tentunya sangat penting untuk bahasa ajar yang secara otentik dan moderat. Selain itu, pemanfaatan teknologi digital membuka akses terhadap sumber belajar yang lebih luas. Sebab sekarang zaman
AI ini kan kita bisa memanfaatkan teknologi itu untuk kolaborasinya gitu. Yang kedua, untuk solusi kita mengatasi tantangan pengembangan bahan ajar PAI memerlukan strategi yang komprehensif dan kolaboratif. Jadi peningkatan kompetensi guru dalam literasi keagamaan menjadi langkah fundamental. Sebab kan kita tahu bahwa literasi keagamaan untuk seorang guru agama itu memang sangat terbatas. Bukannya tidak ada bahannya, tetapi memang salah satunya tidak rajin ke perpustakaan, hanya ada tersedia pada buku-buku yang ada. Sehingga guru perlu membekali pemahaman mendalam tentang teks keagamaan dan metodologi pengajaran yang efektif. Jadi secara kesimpulan bahwa bahan ajar PAI berbasis teks dengan pendekatan Islami dan moderat penting untuk membentuk generasi Muslim yang berpengetahuan luas dan mendalam. Yang kedua, menanamkan akhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari, itu contohnya tadi kejujuran. Terus memperkuat wawasan kebangsaan dan cinta tanah air. Selain itu, kunci keberhasilan pengembangan bahan ajar kontekstual sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Nanti juga interaktif, mendorong analisis, refleksif, dan diskusi. Nah, yang terakhir yang sangat penting moderat ini, yaitu menyeimbangkan nilai-nilai Islam dengan toleransi. Sebab Islam itu kan lebih banyak mengajarkan toleransi baik sesama Islam maupun di luar Islam. Ya, sehingga kondisi bahan ajar yang kita rencanakan itu bisa berjalan dengan baik. Terima kasih Pak dosen. Baik, terima kasih pada Bapak Abdul Hamid. Mungkin itu ya yang bisa kami sampaikan dalam juga. Mungkin kalau misalnya tadi ada ini ya kesamaan judul ya, mungkin saya udah melihat buktinya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Mungkin nanti bisa masih dilanjut sama kelompok lain Pak ya, karena sama ini Pak. Judul kan bisa sama, tetapi isinya kan mungkin berbeda. Ya, Pak dosen nanti bisa melihat gitu kondisinya. Terima kasih Pak. Ya. Jadi gimana Pak dosen ini? Lanjut ke diskusi pertanyaan atau langsung ke presentasi yang kedua? Pak Dokter, maaf Bapak di silent. Bapak. Maaf. Kelompok 3 ada yang kelompok 3? Ya mau presentasi juga nggak? Kita ada yang ini Bapak, yang kelompok 3 yang mau masuk Bapak. Oh, ya. Ini sebenarnya di settingnya otomatis ya, tapi tetap aja minta konfirmasi. Ya, jadi ada yang kelompok 3 mau presentasi. Nur Faiza siapa? Faidah Pak. Faidah. Ada? Hadir? Ada Bapak Septi Nur Faida. Ya, gimana Septi mau presentasi juga? Lanjutkan aja. Iya Bapak, tapi teman saya yang satu lagi belum bisa masuk. Bagaimana Pak? Ya masuk aja, silakan aja, lanjut aja nggak apa-apa. Oh iya Bapak. Nanti sebentar di sesi Pak. akhir. Ya. Nanti yang presentasi open cam ya kameranya. Ya, ini materinya sama, silakan aja. Ada sisi-sisi yang berbeda nanti. Ya, silakan Septi, sudah siap? Siap Bapak, cuman izin Bapak tidak on cam karena sedang perjalanan. Itu perjalanan Iya Pak. Terganggu nggak presentasi kayak seperti ini? Bisa Bapak insya Allah, cuman nggak pakai ini on cam Pak. Ya silakan kalau bisa lanjut.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah amma ba'du. Pertama-tama yang kami hormati Bapak dosen kami bersama dan teman-teman sekalian, yang insya Allah kami di sini akan memaparkan tentang pengembangan bahan ajar PAI berbasis teks, di mana pengembangan bahan ajar ini tidak lepas dari kurikulum karena salah satu unsur atau bagian urgen dalam kurikulum yang utama, yaitu bahan ajar. Nah, di dalam materi kami di sini akan dijelaskan tentang landasan dan tujuan dari pengembangan bahan ajar tersebut, lalu ada prinsip, kualitas, dan pendekatan Islami, serta moderasi beragama dan strategi evaluasi. Di sini di dalam materi kami, pendidikan agama Islam harus menghadirkan bahan ajar yang tidak hanya meningkatkan pengetahuan, tetapi juga membentuk sikap dari cinta tanah air, toleransi, dan ketahanan terhadap narasi ekstrim. Modul dan buku ajar menjadi alat utama untuk menyampaikan pesan-pesan wasatiyah secara sistematis, di mana pendidikan agama Islam ini tidak cukup untuk membuat peserta didik pintar secara teori agama saja gitu. Jadi juga harus membentuk karakter dan sikap dalam kehidupan sehari-hari. Terus maksud dari modul dan buku ajar yang digunakannya itu sebagai media untuk mengajarkan nilai-nilai Islam yang moderat, wasatiyah. Wasatiyah ini tadi seperti kelompok yang Pak Yas jelaskan ya, yang sikapnya tengah gitu, seimbang dan tidak berlebihan, juga tidak ekstrim. Boleh dilanjut, Kak. Terus di sini ada prinsip pengembangan bahan ajar berbasis teks. Yang pertama ada self-instruksional. Struktur modul yang memungkinkan pembelajaran mandiri dengan panduan langkah demi langkah dan aktivitas reflektif. Yang kedua ada self-contained. Setiap unit memuat tujuan, materi, dalil, contoh aplikasi, latihan, dan bahan rujukan. Terus yang ketiga ada user-friendly, di mana bahasa komunikatif, level approach, dan desain yang ramah pembaca muda. Jadi di mana prinsip ini menjelaskan tentang dari komunikasinya, tujuan, juga ada di sini semua. Terus boleh dilanjut, Kak. Dan di pengembangan ini memiliki pendekatan Islami dalam bahan ajar, yakni integrasi ayat dan hadis, di mana setiap topik ini memakai dalil yang relevan yang disertai penjelasan kontekstual dan pedagogis. Yang kedua, konteks sejarah atau sirah, di mana di sini ini memakai teladan dari Nabi dan sahabat yang dipakai untuk mengilustrasikan penerapan nilai. Dan yang selanjutnya ada aplikasi akhlak, di mana aktivitas berorientasi kepada praktik seperti latihan adab, proyek layanan komunitas, dan refleksi etis. Selanjutnya akan disampaikan oleh saudara saya, yakni Wirda Humairo. Kepadanya saya persilahkan. Baik, selanjutnya mengenai prinsip pengembangan bahan ajar berbasis teks. Nah, adapun konsep bahan ajar berbasis teks ini merujuk pada semua materi pembelajaran yang dikemas dalam bentuk tertulis, baik modul, buku teks, lembar kerja, maupun e-book yang dirancang secara sistematis untuk memfasilitasi pencapaian kompetensi tertentu. Berbeda dengan bahan ajar konvensional yang bersifat informatif semata, bahan ajar berbasis teks modern menekankan interaktivitas, refleksi diri, dan juga kemandirian belajar. Nah, adapun prinsip-prinsipnya yang pertama yaitu prinsip self-instruksional atau belajar mandiri, yang mana berarti modul ini dirancang agar peserta didik dapat belajar secara mandiri tanpa ketergantungan mutlak pada pendidik. Ini tidak berarti mengeliminasi peran guru, melainkan memposisikan guru sebagai fasilitator dan mentor, juga bukan satu-satunya sebagai sumber informasi.
Nah, adapun komponen utama self-instructional itu yaitu tujuan pembelajaran yang terukur, kemudian panduan langkah demi langkah, yaitu materi disajikan secara sekuensial dari yang konkret ke abstrak, dari yang mudah ke yang kompleks, mengikuti prinsip scaffolding dalam teori konstruktivisme Vygotsky. Kemudian umpan balik segera, ada juga refleksi diri. Kemudian selanjutnya ada prinsip self-contained atau kelengkapan internal, yaitu sebuah modul dikatakan self-contained apabila seluruh referensi, konteks, penjelasan, dan latihan yang diperlukan untuk mencapai tujuan pembelajaran tersedia dalam satu kesatuan yang utuh. Peserta didik tidak perlu mencari sumber tambahan hanya untuk memahami materi dasar. Implementasi dalam bahan ajar PAI seperti glosarium istilah, yaitu setiap istilah Arab atau teknis dijelaskan dalam glosarium yang terintegritas di dalam modul. Kemudian juga teks dalil lengkap, yaitu kutipan ayat Al-Quran dan hadis disertai teks Arab, transliterasi, kemudian terjemahan dan penjelasan singkat konteks penggunaannya. Kemudian selanjutnya yaitu prinsip user friendly atau ramah pengguna. Yaitu menyangkut keterbacaan atau readability, estetika visual, dan kesesuaian materi dengan pengembangan psikologis dan kognitif peserta didik pada tingkat tertentu. Contohnya seperti dalam aspek bahasa, indikator kualitasnya yaitu komunikatif, sesuai usia, menghindari jargon berlebihan. Adapun kesalahan umum yang dihindari yaitu terlalu formal atau kaku, penggunaan istilah Arab tanpa kejelasan. Kemudian ada aspek visual, indikator kualitasnya, ilustrasi yang relevan, diagram yang membantu pemahaman, layout bersih. Adapun kesalahan umum yang dihindari yaitu ilustrasi hanya dekoratif, terlalu padat, teks tanpa visual, dan lain-lain. Kemudian selanjutnya ada prinsip tambahan yaitu adaptif dan inklusif. Selain 3 prinsip utama tersebut, juga bahan ajar PAI yang berkualitas juga harus memenuhi prinsip adaptif dan inklusif. Adaptif terhadap konteks lokal, materi menggunakan contoh-contoh yang familiar bagi peserta didik sesuai konteks budaya dan geografis mereka. Kemudian inklusif gender, yaitu penggunaan bahasa yang tidak bias gender, representasi perempuan dalam contoh teladan, tidak hanya terbatas pada peran domestik. Kemudian ada diferensiasi pembelajaran, yaitu tersedia aktivitas dengan tingkat kesulitan yang berbeda untuk mengakomodasi keragaman kemampuan peserta didik. Kemudian selanjutnya ada pendekatan Islami dalam bahan ajar PAI, yaitu integritas ayat Al-Quran dan hadis. Penggunaan dalil ayat Al-Quran dan hadis dalam bahan ajar PAI bukan sekedar hiasan atau legitimasi formal. Dalil harus berfungsi sebagai fondasi argumentatif yang memperkuat pemahaman konsep dan mendorong peserta didik untuk berpikir kontekstual. Adapun kriteria pemilihan dalil yang tepat diantaranya kesohihan, kemudian relevansi kontekstual, kelengkapan tafsir, dan juga penjelasan asbabun nuzul ataupun asbabul wurudnya. Kemudian selanjutnya ada konteks sejarah atau sirah nabawiyah, yaitu sejarah kehidupan Nabi merupakan laboratorium moral yang tak tertandingi. Kemudian juga di sini ada aplikasi akhlak dari hafalan menuju pembiasaan. Nah, kemudian selanjutnya ada implementasi moderasi beragama atau disebut dengan wasatiyah. Adapun konsep wasatiyah dalam Islam, wasatiyah sendiri berasal dari kata bahasa Arab, yaitu wasat yang berarti tengah, adil, dan seimbang. Dalam Al-Quran, konsep ini termaktub dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 143, yang artinya, dan demikianlah kami jadikan kamu umat yang pertengahan atau wasaton. Wasatiyah bukan berarti kompromi terhadap prinsip, melainkan keseimbangan antara ittiba, mengikuti tuntunan wahyu dengan fikih al-waqi, memahami realitas zaman. Kemudian di sini ada indikator moderasi beragama dalam bahan ajar. Nah, adapun indikator indikatornya moderasi beragama yang tercermin dalam bahan ajar PAI diantaranya komitmen kebangsaan, yaitu diantaranya penerimaan Pancasila UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai konsensus final kebangsaan. Adapun implementasi dalam bahan ajarnya diantaranya konten yang menunjukkan kompatibilitas Islam dengan nilai-nilai Pancasila.
Contohnya seperti biografi ulama pejuang kemerdekaan dan lain-lain. Kemudian selanjutnya ada tasamuh atau toleransi, yaitu menghargai perbedaan pendapat dalam mazhab dan antar agama dalam kehidupan sosial. Adapun implementasi dalam bahan ajarnya yaitu studi kasus dialog antar agama yang konstruktif, penjelasan perbedaan mazhab tanpa polemik berlebihan. Kemudian juga ada anti kekerasan, yaitu penolakan tegas terhadap kekerasan atas nama agama dalam segala bentuknya. Adapun implementasi dalam bahan ajarnya diantaranya analisis kritik terhadap narasi kekerasan menggunakan pendekatan maqasid syariah, yaitu tokoh perdamaian Islam. Selanjutnya, indikator akomodasi budaya lokal, yaitu menghargai tradisi lokal yang tidak bertentangan dengan syariat atau urfiyah. Adapun implementasi dalam bahan ajarnya, itu contohnya integrasi budaya lokal atau Nusantara dengan nilai Islam. Contohnya seperti kisah Wali Songo dan metode dakwah kultural. Menghindari konten yang berpotensi radikalisme. Nah, bahan ajar PAI harus diuji secara kritis terhadap konten yang berpotensi memicu pemikiran radikal. Beberapa hal yang perlu dihindari diantaranya dikotomi tajam, us versus them. Hindari framing yang memposisikan Muslim sebagai kelompok yang selalu terancam dan non-Muslim sebagai musuh yang permanen. Kemudian juga pemutlakan tafsir tunggal dengan cara sajikan keberagaman pendapat ulama dalam isu-isu fikih yang memang terdapat khilaf atau perbedaan di kalangan ulama. Kemudian glorifikasi konflik historis. Hindari narasi tentang perang dalam sejarah Islam yang disajikan dengan cara yang memuliakan kekerasan. Selanjutnya, penolakan terhadap sistem demokrasi dengan cara sajikan perspektif ulama moderat yang menunjukkan kompatibilitas antara demokrasi dengan nilai-nilai Islam. Kemudian integrasi fikih kewarganegaraan atau fikih al-muwatonah, yaitu konsep fikih al-muwatonah yang dikembangkan oleh ulama kontemporer seperti Syekh Yusuf Al-Qaradawi, menyediakan landasan teologis yang kuat untuk menjelaskan mengapa seorang muslim yang taat sekaligus bisa menjadi warga negara yang baik dan patriotik. Kemudian di sini ada strategi penyusunan modul dan buku ajar PAI. Dimulai dengan tahap analisis kebutuhan. Sebelum menulis satu kalimat, penyusun bahan ajar harus melakukan analisis kebutuhan yang komprehensif. Ya, ini melibatkan diantaranya yang pertama profil peserta didik, meliputi usia dan tingkat perkembangan kognitif berdasarkan tahap Piaget, kemudian juga meliputi latar belakang keagamaan keluarganya, kemudian tingkat literasi keagamaan awal, konteks sosial ekonomi yang mempengaruhi akses terhadap sumber belajar. Kemudian juga meliputi konteks lokal, diantaranya tradisi keislaman daerah, apakah NU, Muhammadiyah, ataupun yang lainnya. Kemudian isu-isu sosial yang relevan di komunitas. Kemudian tokoh-tokoh lokal yang dapat dijadikan teladan, budaya dan tradisi setempat yang perlu diakomodasi atau dikritisi secara konstruktif. Kemudian tantangan ideologis kontemporer. Exposure terhadap peserta didik terhadap konten online yang berpotensi radikal, kemudian pengaruh media sosial dalam pembentukan pemahaman keagamaan, kemudian isu-isu aktual yang membutuhkan respon keagamaan yang matang seperti pluralisme, LGBT, dan lain-lain. Nah, selanjutnya setelah tadi itu juga desain narasi bahan ajar. Nah, narasi bahan ajar PAI harus dibangun dengan pendekatan yang inklusif dan mendorong pemikiran kritis, bukan indoktrinasi. Adapun prinsip penulisan narasi, yaitu dengan bahasa non-judgmental. Gunakan bahasa yang deskriptif, bukan preskriptif. Bedakan antara hukum Islam dengan sebagian ulama berpendapat bahwa. Kemudian selanjutnya membangun empati. Sajikan perspektif yang lain secara fair sebelum mengkritisinya. Ini melatih peserta didik untuk memahami sebelum menghakimi. Kemudian mendorong penalaran kritis. Gunakan pertanyaan-pertanyaan sokratik yang mengundang peserta didik untuk berpikir, bukan sekedar menerima informasi. Kemudian menghindari generalisasi. Hindari pertanyaan seperti orang kafir selalu atau umat Islam harus benci kepada yang bersifat generalisasi reduktif. Kemudian langkah selanjutnya itu visualisasi yang islami dan inklusif.
Nah, elemen visual dalam bahan ajar PAI memiliki peran yang sering diremehkan namun sangat signifikan dalam membentuk persepsi peserta didik terhadap Islam. Di antaranya representasi keberagaman. Ilustrasi hendaknya mencerminkan keberagaman umat Islam dari berbagai etnis, budaya, dan konteks geografis untuk memperkuat pemahaman bahwa Islam adalah agama yang universal. Kemudian kesopanan dan kepantasan, yaitu diantaranya semua gambar harus memenuhi standar kesopanan Islam, namun tidak perlu sampai menghapus figur manusia sama sekali. Patut jangan terlalu ekstrim. Kemudian selanjutnya ada identitas muslim yang ramah. Sajikan visual muslim yang aktif, produktif, kontributif terhadap peradaban, bukan hanya gambar ibadah ritualistik. Kemudian infografis dan diagram. Gunakan visual yang membantu pemahaman konseptual, bukan sekedar dekorasi, diagram alur wudhu, peta penyebaran Islam, timeline sejarah, dan lain-lain. Kemudian evaluasi kritis dan reflektif. Nah, sistem evaluasi dalam bahan ajar PAI harus mendorong keterampilan berpikir tingkat tinggi, bukan sekedar pengukuran hafalan. Contohnya seperti jenis evaluasinya seperti studi kasus. Adapun contoh instrumennya analisis dilema moral dalam konteks kehidupan nyata. Kompetensi yang diukurnya kemampuan menerapkan nilai Islam pada situasi kompleks dan contoh-contoh yang lainnya. Gimana? Sudah selesai? Mungkin cukup sekian. Oke, saya terima kasih ya. Ini dua materi yang sama. Coba saya minta kesimpulan sederhana aja dari Pak Abdul Hamid. Ada Pak Abdul Hamid? Siapa? Ya, coba kesimpulan Pak dalam beberapa kata saja terkait dengan materi ini, silakan Pak. Kesimpulan yang terpenting menurut saya nih Pak, kan judulnya itu pendekatan Islam dan moderat. Ya, sedangkan teman kita itu modul dan bahan ajar beda sebetulnya Pak. Jadi kalau dilihat dari konteks itu berbeda. Kesimpulan dari kita ini bahwa untuk menentukan pelajaran atau bahan ajar bagi peserta didik itu kita pendekatan Islam, tentu pendekatan Islam yang fleksibel, Pak. Artinya kita juga harus memperhatikan masukan-masukan dari sumber lain sehingga tidak kaku itu. Itu intinya gitu, Pak. Oke, terima kasih. Mungkin tambah dengan Pak. Oke, terima kasih. Satu lagi, satu dari Septi, mana Septi? Ya Bapak. Ya Bapak. Kesimpulan aja. Jadi ini ya dari pengembangan bahan ajar pendidikan agama Islam yang memakai pendekatan berbasis teks ini bukan hanya sumber ilmu gitu. Jadi bisa sebagai sarana pembentukan karakter Islam yang moderat, juga cinta tanah air dan mampu menangkal permasalahan ekstrim. Itu Pak. Ya, udah, terima kasih. Nah, itu Baik, kesimpulannya. Coba ada yang mengawali untuk diskusi dari tema-tema tadi, silakan. Moderatornya Pak Iyas, silakan Pak Iyas dilanjutkan. Mungkin dari teman-teman tadi ada yang mau diskusikan. Ya, terima kasih Pak. Baik, tadi beberapa penyampaian dua materi yang memiliki tujuan yang sama yang membahas tentang pembelajaran bahan ajar dalam berbasis teks ya. Nah, dari pemaparan yang telah tadi kami sampaikan, mungkin dari rekan-rekan punya pengalaman atau pengetahuan tersendiri yang berbeda dengan penyampaian kami. Mangga disampaikan ataupun ada yang ingin ada sesuatu yang kurang jelas dari apa yang kami sampaikan. Mangga pada rekan-rekan yang mau menyampaikan atau menambahkan apa yang kurang dari apa yang kami telah sampaikan dari tadi. Bang Iyas, apa tuh? Saya mau nanya ya ke kelompok 3 ini coba. Coba judulnya kelompok 3 tadi apa tuh?
yaitu modul dan bahan ajar. Mengapa? Ya, Pak. Ya, yang saya mau tanya, apa pengertian modul dan bahan ajar? Dan apa ciri-cirinya? Sebab pasti namanya modul ada cirinya. Itu bahan ajar juga ada ciri-cirinya. Saya mau tanya itu kira-kira apa pengertian modul dan bahan ajar dan ciri-ciri dari modul dan bahan ajar. Terima kasih. Terima kasih ya Pak Hamid. Baik, pada Bu Septi ya, dan Bu Wirda mungkin bisa menyampaikan atau bisa menjelaskan pertanyaan dari Bapak Abdul Hamid yang berkaitan perbedaan dengan modul ajar, perbedaan modul ajar dengan bahan ajar. Enggak, Bu Septi? Ya, silakan dilanjut. Bukan perbedaan, ciri-cirinya apa? Oh, Ya? Ciri-ciri ya, ciri-cirinya. Itu pasti beda ya ciri-cirinya ya Pak? Ya, bisa dipahami kelompok 3? Ya, bisa dipahami? Baik, Ya, Ya, silakan silakan. Septi dijawab terkait dengan pertanyaan tadi Pak Abdul Hamid. Baik, mungkin Pak sedikit ya. Ya, Winda, silakan Winda. Ya, tadi pertanyaan dari Bapak Abdul Hamid, ciri-ciri modul dan juga bahan ajar ya Pak ya. Ya, Ya, mungkin di antaranya ciri-ciri modul itu yang pertama yaitu self instructional, yaitu dapat dipelajari secara mandiri oleh peserta didik. Kemudian juga sistematis, yaitu disusun runtut mulai dari tujuan, materi, latihan hingga evaluasi. Kemudian juga lebih spesifik, membahas satu kompetensi atau topik tertentu. Kemudian juga lebih lengkap, memiliki petunjuk belajar, materi, contoh, tugas, dan juga tes. Kemudian juga bahasanya mudah dipahami dan tampilannya membantu belajar. Kemudian juga ada evaluasinya, terdapat latihan soal atau tes yang mengukur pemahaman siswa. Nah, adapun ciri-ciri dari bahan ajar sendiri, yaitu sebagai sumber belajar, yaitu digunakan untuk membantu proses pembelajaran. Nah, kemudian juga bentuknya beragam, jadi bukan hanya buku, akan tetapi juga bisa berbentuk video, audio, slide, handout, dan juga yang lainnya. Kemudian juga tidak selalu lengkap, kadang hanya berisi materi tanpa latihan atau evaluasi. Kemudian juga mendukung pembelajaran, biasanya digunakan bersama penjelasan guru. Nah, kemudian juga lebih fleksibel, dapat disesuaikan dengan kebutuhan pembelajaran. Seperti itu mungkin, Pak. oke. Terima kasih teman-teman sekalian ya atas pertanyaannya juga Pak Abdul Hamid, Pak Iyas, Pak Bu Septi, Windah ya. Saya izin untuk menyampaikan terkait dengan materi pengembangan bahan ajar berbasis teks ini. Pertama tadi sudah jelas ya secara teoritis teman-teman semua itu sudah memahami bagaimana cara mengembangkan pembelajaran berbasis teks. Cuma yang diperlukan adalah sebenarnya bagaimana kita harusnya mempraktikkan ini, mengembangkan sumber belajar ini berbasis teks. Karena walau bagaimanapun sekarang sudah berkembang media-media visual, audiovisual, dan media-media lainnya, tapi sebenarnya bahan pembelajaran berbasis teks itu tetap masih relevan ya, karena walau bagaimanapun pembelajaran yang kita lakukan harus didasarkan atas kurikulum, dan kurikulum itu ada naskah yang berbasis pada teks. Dan kemudian bagaimana kemudian kita mengembangkan pembelajaran itu berbasis teks. Nah, karena itu teman sekalian penting bagi kita ini secara teoritis dan praktis ya, memahami kurikulum yang ada untuk kemudian kita kembangkan kurikulum tersebut menjadi materi-materi yang berbasis teks. Ya.
karena ini salah satu bagian dari proses pembelajaran. Nah, kalau kita lihat misalkan pengembangan kurikulum yang dilakukan oleh Dikdasmen ya, pendidikan dasar menengah, bagaimana kita mengembangkan pembelajaran berbasis teks itu harus juga terkait dengan ini, adanya karakteristik satuan pendidikan, maka kita harus memahami dulu satuan pendidikannya apa. Apakah MI, apakah SD, apakah SMP, apakah MTS. Karena satuan pendidikan itu memiliki landasan yang sedikit berbeda terkait dengan kebijakan. Kalau MI kan atau madrasah itu kebijakannya adalah di Kementerian Agama. Tapi kalau sekolah dasar, kebijakannya adalah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Nah, karena itu panduan-panduannya harus kita pahami secara baik. Dan fakta yang berkembang, pengembangan dasar berbasis teks pada saat ini itu lebih cenderung didominasi oleh produsen-produsen, orang-orang yang dalam tanda kutip menjual LKS. LKS di sini maknanya bukan buatan guru, tapi pabrikan. Ya, di mana produsen itu memahami tentang kebutuhan sekolah terkait dengan buku. Nah, kemudian dibuatlah standar buku teks berbasis teks itu yang kurang representatif dari segi kertas, dari segi penampilan, dari segi huruf ya misalkan. Seharusnya memang LKS itu adalah buatan guru karena itu memang berbasis teks. Kemudian setelah itu memiliki kontribusi terkait dengan nominal misalkan, maka kemudian diprodusenlah dan ditawar-tawarkan ke setiap satuan-satuan pendidikan. Pada dasarnya teks itu atau berbasis teks itu adalah kewenangan guru. Maka kemudian seharusnya guru yang memiliki kontribusi yang baik, yang besar terhadap pengembangan kurikulum dan salah satunya adalah berbasis teks. Walaupun metode mengajarnya nanti bisa beragam, tetapi berbasis teks itu menjadi sebuah acuan. Nah, kemudian kalau kita lihat dari struktur ini misalkan ya ini ada implementasi kurikulum di sekolah. Ini harus terkait satu sama lain ya. Nah, kemudian untuk bagaimana kita menyusun kurikulum berbasis teks itu, kita harus betul-betul memahami kurikulumnya. Memahami kurikulumnya, menentukan organisasi pembelajarannya, menentukan menyusun tentang rencana pembelajarannya. Di rencana pembelajaran itulah kemudian muncul salah satunya adalah modul. Nah, modul berbasis teks itu sudah dibahas sebenarnya, sudah sertakan dalam kelas ini materinya. Ya, ada modul, ada handout, ada buku pegangan, ada referensi. Itu masing-masing ada kelebihan dan ada kekurangan. Tapi pada dasarnya adalah itu harus dilakukan oleh seorang pendidik. Nah, bagaimana dengan madrasah? Madrasah itu sekarang kurikulum yang berkembang adalah KBC, kurikulum berbasis cinta. Maka kemudian untuk mengimplementasikan kurikulum berbasis cinta itu kita harus pahami dulu agar nanti ketika mengembangkan kurikulum berbasis teks di sekolah, di satuan pendidikan atau madrasah sesuai dengan pesan dari isi kurikulum tersebut. Nah, walaupun tadi kita sudah ada batasan-batasan ya. Pertama, memiliki landasan tauhid. Tapi juga harus dipahami terkait dengan tingkat usia peserta didik. Tentu bahan buku berbasis teks untuk kelas 1, kelas 2 itu sangat berbeda dengan kelas 7, kelas 8, dan sangat berbeda untuk kelas 10, kelas 11, dan 12. Nah, sifat-sifat itu bagi seorang pendidik harus bisa memahaminya. Apalagi kalau seorang guru itu mengajar berbasis pada mata pelajaran. Seharusnya pengembangan pembelajaran ini sudah menjadi sesuatu yang tidak asing ya, karena setiap tahun dia sudah mengajar dengan materi yang sama. Adapun ketika perubahan kurikulum ya tinggal menyesuaikan saja. Nah, saya pikir hal inilah yang sebenarnya yang harus kita lakukan untuk
bisa memiliki kontribusi terhadap proses pembelajaran di mana peserta didik ya itu memiliki pegangan pembelajaran walaupun sumbernya saat ini bisa beragam, bukan hanya dari guru saja, tetapi ketika mereka memiliki buku pegangan berbasis teks yang kita susun yang didasarkan atas nilai tauhid, psikologis dan lainnya, itu paling tidak mampu memicu ya peserta didik untuk bisa lebih besar berkontribusi dalam proses pembelajaran dan pendidikan. Itu saja mungkin ya materi kita pada hari ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya pada teman-teman yang sudah presentasi dan sebagai moderator dan sudah hadir pada kelas ini. Terkait dengan masalah UTS, ya silahkan dikerjakan sesuai tenggat yang diberikan itu untuk UTS pada akhir Mei ya. Akhir Mei itu harus sudah selesai semua. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mari sama-sama kita tutup pertemuan ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih semuanya. Saya izin pamit ya. Terima kasih.